Hal yang pertama kali mencuri perhatian. Di bagian depan terdapat si kidney grill, ciri khasnya juga bisa dibilang eksentrik gitu ya. Range ya, gokil. Ini jauh banget karena i5 ini memiliki range di 582 km. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di The Langham, Jakarta untuk menghadiri undangan dari BMW launching dari the new BMW i5. Nah, BMW i5 sendiri itu merupakan sebuah full EV-nya dari BMW, sama juga kayak BMW iX yang Setir Kanan juga udah sempat review. Sobat Setir bisa klik linknya di atas. Dan ini menggunakan platform G60 alias platform terbarunya dari seri 5. Nah, mobil ini merupakan sharing platform nih, jadi dia diciptakan dulu yang versi EV-nya, kemudian platform G60-nya sendiri juga bisa digunakan untuk mesin internal combustion engine. Dan untuk di Indonesia sendiri, yang masuk duluan itu yang i5-nya, jadi yang ICE-nya masih nunggu nih Sobat Setir. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas lebih dalam, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya nih, karena ini adalah hal yang pertama kali mencuri perhatian. Di bagian depan terdapat si kidney grill, ciri khasnya BMW, dan kerennya lagi dia tuh bisa glow, alias di sini ada LED-nya dan menyerupai bentuk dari si kidney grill-nya itu cantik banget Sobat Setir. Kalau kita lihat di malam hari itu keren banget. Terus selain itu untuk bagian lampu-lampunya dia juga udah canggih banget nih Sobat Setir. Tuh dia udah full LED juga dan terdapat aksen-aksen berwarna biru, dan di sini ada DRL-nya yang seperti seolah-olah berbentuk seperti panah gitu ya Sobat Setir. Jadi emang presence-nya di jalan itu intimidating banget nih, ini keren banget. Terus kalau kita lihat di bagian bumpernya sendiri, dia memiliki desain yang sporty Sobat Setir. Tajam-tajam desainnya, ciri khasnya sebuah BMW ya. Gitu, kelihatan banget dia emang orientasinya ke sportinya gitu. Nah, terus di bagian sini, samping-sampingnya juga terdapat air duct gitu untuk jalur udara. Jadi coefficient drag-nya juga menjadi lebih baik lagi. Gitu Sobat Setir. Sekarang kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian samping terlihat siluet dari 5 series-nya gitu ya. Ciri khas gitu, dia berukuran besar, namun tidak sebesar 7 series, tapi tidak sekecil 3 series juga. Itu yang bikin dia jadi catchy banget, jadi seksi banget, apalagi terutama lagi di jalan raya Sobat Setir. Nah, gue mau ngebahas dari velgnya dulu deh. Ini menggunakan M-Aero wheels dan memiliki desain yang bisa dibilang semi-semi tertutup gini ya, bolong-bolong gini, dibalut dengan ban Pirelli P0, dan dia staggered nih, jadi depan belakang ukurannya beda. Untuk yang di bagian depan itu menggunakan ukuran 245 40 ring 20. Dan sedangkan kalau kita intip di bagian belakang, dia lebih lebar, lebih besar sedikit ukurannya, itu di 275 35 ring 20 Sobat Setir. Nah, ngebahas bagian sampingnya, ini cantik banget, terdapat aksen-aksen gold chrome gini ya. Gold satin chrome mungkin ya bahasanya di bagian samping ini. Framing dari window-nya gitu. Dan di bagian sini terdapat emboss 5 atau 5 karena ini merupakan sebuah seri 5. Gagang pintunya klasik. Dia modelnya kayak di kobok gitu ya untuk membukanya gitu. Dan untuk bagian spionnya juga dia sudah canggih, sudah memiliki kamera 360, dan aksen-aksen si satin gold chrome-nya itu juga mengikut sampai ke bagian spionnya. Jadi kelihatan manis banget gitu Sobat Setir. Wah, bisa dibilang kalau dari samping sih desainnya bener-bener mewah banget ya, keren banget ya. Ini intimidating sih kalau kita lihat di jalan, cantik banget. Oke Sobat Setir, nggak hanya di bagian samping aja, sekarang kita move ke bagian belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, yang pertama kali mencuri perhatian adalah desain dari lampunya. Sebenarnya lampunya cantik dan canggih pula, dia udah full LED nih. Baik lampu remnya, lampu kecilnya, lampu mundur, dan lampu sein. Desainnya juga bisa dibilang eksentrik gitu ya, unik gitu. Jarang lihat desain yang unik seperti ini di sebuah BMW. Love and hate lah, kalau gue sih suka banget, menurut gue ganteng. Dan ngelihat ke bagian bawahnya, untuk bumpernya juga dia senada dengan bagian depan, dia juga nggak kalah sporty. Dan di bagian atas ini terdapat ducktail. Wah, lucu ya ducktailnya ya. Terus di sini juga ada logonya dari i5. Wah, dan tentunya BMW-nya tuh biru gitu. Keren banget ya. Dan di sini ada tulisannya juga eDrive 40. Wow, keren banget Sobat Setir. Dan tentunya mobil ini tidak memiliki knalpot ya, karena ini kan full EV gitu. Nah, sekarang kita intip di balik kap mesinnya. Ada apa sih? Yuk, let's go. Nah, Sobat Setir, sebelum ke bagian depan, gue mau ngebahas urusan chargingnya dulu nih. Jadi, i5 sendiri itu memiliki kapasitas baterai di 81,2 kWh. Dan untuk melakukan charging AC di 11 kW itu membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam. Sedangkan kalau kita menggunakan DC-nya atau fast charging-nya, itu bisa sampai 200 kW, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja Sobat Setir. Dan ngebahas masalah range-nya, gokil. Ini jauh banget, karena i5 ini memiliki range di 582 km Sobat Setir.
Wow, itu salah satu yang bisa dibilang range yang paling jauh lah di Indonesia. Gokil banget, keren. Oke, sekarang kita move lagi ke depan, kita intip bagian depannya, yuk. Nah, Sobat Setir, ngebahas masalah motor listriknya, mobil ini tuh menghasilkan tenaga di 340 horsepower, which is gede banget Sobat Setir. Dan juga untuk torsinya sendiri di 430 Nm. Dan BMW ngeklaim untuk akselerasi dari 0 hingga 100 ya hanya membutuhkan waktu sekitar 6,8 detik aja. Gokil, itu bisa dibilang kenceng banget ya Sobat Setir. Jadi makin penasaran, pengen cobain si i5 ini. Gokil. Nah, sebelum ngebahas di row pertama, gue mau ngebahas dulu di row kedua. Karena 5 Series itu kan terkenal dengan bisnis atlet ya. Dalam artian, mau nyetirnya enak, di row keduanya juga nggak kalah enak. Sekarang gue kasih impresi duduk di row kedua. Ini legroom gue juga oke banget, sekitar 10-13 jarian. Terus headroomnya juga oke Sobat Setir, di 6 jari. Dan di belakang ini tuh kita memiliki banyak fitur ya. Contohnya kayak AC-nya. Ini AC-nya keren banget, dia intuitif gini tuh. Wow. Oh, oke. Jadi kita bisa ngatur arah semburan, cooling and heated seat-nya juga bisa diatur dari sini. Selain itu di sini juga ada charging port Type C, di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi total itu ada sekitar 4 buah port Type C di bagian belakang. Joknya sendiri empuk, enak didudukinnya, dan bahannya sendiri menggunakan vegan leather. Jadi memang sebuah EV ya, di dalamnya pasti tentunya dia lebih ramah lingkungan gitu. Dan di sini juga terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder Sobat Setir. Asik banget, di bagian belakang sih gokil ya. Dan di sini juga terdapat ventilasi udara nih. Oke, cukup di bagian belakang. Sekarang kita move ke depan, karena di depan lebih gokil lagi. Yuk, kita pindah, let's go. Nah, pindah ke bagian depan, ini dia Sobat Setir, gokil banget. Emang i5 ini memiliki desain yang ganteng banget, keren banget. Gue sampai bingung mau mulai dari mana. Tapi kita mulai dari desainnya dulu. Desainnya sebenarnya compact. Dia nggak berukuran yang besar lebay gitu, semuanya ada di sini. Dan kalau ngebahas bahan sih tentunya bagus ya, BMW gitu kan, premium. Tapi yang keren atau beberapa hal yang unik di sini adalah yang pertama, dia memiliki aksen kayak pecahan-pecahan kayu gini ya. Kayu-kayunya kayak pecah gitu, kayak bisa dibilang ini kayak thunder gitu ya. Kayak petir gitu. Wah, itu keren banget sih. Terus di sini juga ambient light-nya nggak main-main, karena dia emang nyambung sekeliling hingga ke bagian door trim juga. Dan dia ini multifungsi, jadi bisa kita pencet-pencet nih Sobat Setir. Tuh kayak gini. Ini tuh touch ya. Tuh, keren banget. Tuh. Dan itu juga kayak contoh nih, misalkan gue nyalain hazard, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, gokil ya, keren banget Sobat Setir. Dan kerennya lagi kalau Sobat Setir sadar, di bagian sini tuh ada ventilasi udara, tapi kita nggak bisa ngatur fan-nya, kita nggak bisa gerakin secara fisik. Ya memang, karena pengaturannya ada di bagian sini, gitu. Di semua ventilasi udara tuh kayak gitu. Gokil, keren banget ya. Nah, untuk audionya gue premium menggunakan Harman Kardon. Kemudian ukurannya, baik head unit dan instrument clusternya di 14,5 inci. Dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan yang asiknya lagi, ini sudah support iDrive generasi terbaru, yaitu iDrive 8,5 gitu. Jadi kita dapat melakukan pengaturan semuanya melalui buttons atau knob putar yang ada di bagian sini ya, seperti semua BMW lah ya, rata-rata udah kayak gitu untuk generasi terbarunya. Tapi yang spesial di iDrive 8,5 adalah dia memiliki in-air games feature gitu Sobat Setir. Jadi kalau misalkan mobilnya lagi charging dan kita bingung mau ngapain, kita bisa main game melalui handphone kita yang connected to the head unit gitu. Nanti akan ngeluarin barcode gitu, kita bisa scan barcode-nya, terus kita bisa main sambil nungguin. Jadi di 8,5 ini atau iDrive 8,5 jauh lebih keren lagi, jauh lebih canggih lagi lah Sobat Setir. Asik banget. Kemudian yang menjadi ciri khasnya sebuah BMW, dia memiliki My Modes. Dan di sini My Modes-nya pengaturannya ada 5 nih Sobat Setir. Ada 5 settingan. Ada personal, ada sport, ada efficient, expressive, dan yang terakhir ada relax gitu. Jadi ini juga dapat menyesuaikan nih. Kayak contoh tuh, kalau gue ganti ambient light-nya juga ngikut berubah gitu ya. Atau kalau kita ganti lagi modenya, misal kita ganti ke personal, dia juga akan berubah ambient light-nya. Dan gak hanya ambient light-nya aja yang berubah, tapi semua settingan-settingan yang berhubungan dengan mode berkendara itu juga berubah semua Sobat Setir. Gokil, keren banget. Kalau di bagian konsol tengahnya ini kemewahan-kemewahan ciri khasnya sebuah BMW gitu. Di bagian atas juga kita mendapat panoramik. Dan untuk driving position-nya ya ciri khasnya sebuah BMW ya, sangat-sangat sporty. Setirnya juga enak, dipegangnya, digenggamnya keren banget. Dan di bagian ininya lagi, untuk instrumen cluster dan head unitnya dia juga curve, ciri khasnya BMW modern. Ganteng banget Sobat Setir, asik banget sih, penasaran banget nih, pengen cobain, mantap. Nah Sobat Setir, sekian review dari BMW i5. Nah untuk harganya sendiri, BMW juga belum memberikan harga resminya, namun ketika nanti sudah ada harga resminya akan kami update di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk warnanya sendiri yang hari ini di display itu ada 2 warna, ada warna abu-abu lebih muda
kayak yang di belakang grey gitu, dan ini abu-abu yang lebih gelap lagi, dan dua-duanya sama-sama ganteng. i5 sendiri ini memang cocok banget untuk sobat setir semua yang mencari sebuah full EV dengan ukuran medium size sedan nih sobat setir. Ukurannya si seri 5 ini dengan segala kecanggihannya dan segala fitur-fitur kerennya sobat setir. Oke sobat setir, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.